kita sebenarnya jangan alergi tentang politik. Betul. Ya, jangan alergi Betul. semuanya. Kadang politik itu sederhana aja. Sederhana, politik kan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa? Mendapatkan kekuasaan. Kekuasaannya apa? Kekuasaannya yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Ya. Nah, kadang-kadang disalahartikan penggunaan kata-kata politik itu. Itulah salah satu tugas, salah satu partisipasi anak muda supaya politik itu tidak dikotori gitu. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Givari Alegotama selaku host di Biar Faham Podcast. Kali ini saya mengundang tokoh terkenal di Kabupaten Kerinci ya. Bapak Monadi Esos MSI. Ya. Nah, yang di sebelah kanan saya ini bisa dibilang salah satu bakal calon Bupati Kerinci nih, Ya. Nah, mungkin kita sedikit berbincang Pak. Mungkin di sini teman-teman Biar Faham Podcast ada yang kenal Bapak dan ada yang belum gitu. Belum kenal. Mungkin bisa disampaikan secara singkat, padat dan jelas nih. Ya. Background dari seorang Pak Monadi. Oh ya. Kalau background dulu memang pernah ya di ASN dulu namanya PNS. Jadi saya pada tahun 1994 itu tamat atau alumni dari STPDN angkatan ketiga waktu itu. Tempatnya di Jatinangor. Jadi terpusat dulu. Jadi kami merupakan angkatan ketiga. Tahun 94 itu tamat langsung ditugaskan di Kabupaten Kerinci yang dulu belum mekar. Ditugaskan di Sekretaris Kelurahan Dusun Baru. Disitulah mulai karir beranjak. Ya, alhamdulillah pernah juga jadi dosen di STA, pernah jadi dosen di STE waktu itu karena memang waktu itu alhamdulillah saya sudah di tahun 2000 sudah S2 di ilmu pemerintahan. Jadi memang SDM dosen itu terbatas waktu itu. Saya di samping bekerja di pemerintah di pemerintahan juga menjalankan tugas juga untuk menjadi dosen di STA dan STE waktu itu sampai tahun 2011. Di dalam perjalanan karir pernah juga jadi camat di Pati 7, pernah juga jadi camat Gunung Raya, pernah juga jadi kabak pemerintahan waktu dulu, pernah juga jadi ya kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa. Terakhir pernah juga berubah namanya pemberdayaan masyarakat perempuan dan KB. Jadi urus keluarga berencana juga pernah dulu. Ya. Nah, terakhir saya di Dinas Pendidikan. Tahun 2010 sampai ke 2011 sampai ke 2014. Terakhir tidak menjabat. Setelah tidak menjabat, akhirnya pada 2016 saya menyatakan diri untuk mencalon. Alhamdulillah waktu itu mencalon. Mudah-mudahan tadi sudah disampaikan juga, hari ini juga bakal calon, mudah-mudahan tidak jadi calon lagi, mudah-mudahan jadi bupati. Ya harapannya seperti itu ya. Ya itu. Tapi Pari mau bahas sedikit nih, karena tadi berhubung Bapak membahas sedikit tentang IPDN gitu kan. Ya, dulu IPDN atau STPDN? STPDN, awalnya namanya APDN. Dulu namanya awal tuh APDN Jatinangor. Terus berubah lagi namanya karena memang keinginan pemerintah waktu itu, Kementerian Dalam Negeri menginginkan ada sekolah tinggi. Jadi namanya sekolah tinggi, cuman programnya masih D3 waktu itu. Sekolah Tinggi Pendidikan Pemerintahan Dalam Negeri. Mungkin waktu itu ada permasalahan, dimunculkanlah institut atau penggabungan antara IIP, Institut Ilmu Pemerintahan, dengan ini sekarang. Itu
Ya. Berhubung tadi Bapak bilang masalah ini ya. Dulu Bapak kuliah di STPDN. STPDN di Yes. Jatinangor gitu. Mm-mm. Mau nanya Pak, zaman-zaman dulu itu suasana Jatinangor seperti apa? Karena aku Wah, kuliah di Bandung nih Pak. ya, 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 Kami ya. kuliah di Bandung nih Pak. Iya. Kalau tahun 91 saya masuk itu masih tandus, nggak Masih saya tandus ya? sekarang. Nah, tandus Jatinangor itu tandus itu. Nah, tapi alhamdulillah kami memang artinya pada saat saya sekolah itu ya nanam-nanam pohon untuk sampai sekarang ini bisa terjadi kampus yang asri sekarang itu memang di ketika kita waktu itu apa namanya kalau kami kurpe namanya itu ya. Kulpe ya? Kurve itu artinya nama gotong royong lah. Oke. Nah, istilah kami di kampus itu kurve ya nanam pohon. Ada pohonnya itu ada pohon kakak asuh adik asuh waktu itu. Jadi nanti ini pohonnya kakak asuh adik asuh yang merawat. Oke. Jadi sehingga terjadi seperti ini. Iya, iya, iya. Dan juga sekarang tuh ya, yang saya tahu di Jatinangor nih, Iya. karena dulu alumni Bandung, Bandung ya, sama-sama Alumni Bandung berarti ya. sama-sama Bandung gitu ya Pak, Jatinangor. Ya. Walaupun Jatinangor tuh orang-orang bilang ini Bandung coret gitu kan. Ya, Bandung coret, Bandung ya. coret. Lewat Jadi, Cibiru gitu ya. Ya, lewat Cibiru ke sana gitu kan. Em, sekarang itu udah banyak Pak, udah banyak kampus, ada ITB, ada Unpad kan. Jadi semua sektor pendidikan yang ada di Jatinangor udah di sana. Benar ya. Ya. Kalau dulu saya ada Ikopin, ya, Unpad dulu. Ya, Ikopin. Nggak salah di belakang tuh ada Winaya Mukti. Tapi kalau saya nggak tahu kalau ada sekarang ITB. Ya udah ada ITB gitu. Ya. Dan juga dulu itu ya zaman Fori ya Pak. Ya. Zaman Fori agak-agak belum gimana ya? Nggak asri gitu. Iya. Nggak asri, udah tandus, panas gitu. Panas ya. Udah panas. Kalau dulu gimana Pak? Oh, dulu dingin luar biasa. Dingin ya? Dingin. Dingin luar biasa. Itu kalau apalagi di bawah Gunung Manglayang. Ya, Gunung Manglayang tuh teman-teman. Nanti di-spill nih di sini nih. Gunung Manglayang itu seperti apa? Ya. Gitu. Okay. Ya. Berarti karir Bapak dulunya dari APD apa? STPDN dulu. STPDN ya. STPDN. Dari STPDN habis itu berdinas di sini sampai 2006 di Keluaran Dusun Baru. Setelah itu saya lanjut lagi sekolah di SD Alan, masih di Bandung di Gedung Sate. Terus saya juga ngambil di S2 di ilmu pemerintahan. Jadi spesialisnya di ilmu pemerintahan, jadi linier. Nah, ilmu di D3-nya pemerintahan, S1-nya administrasi publik, S2-nya ilmu pemerintahan. Jadi bisa linear. Oke, dan sekarang mencoba untuk mencalonkan diri yang kedua kalinya. Yang kedua kalinya di pemilihan Bupati Kerinci ya. Betul. Nah, mau nanya lagi Pak, motivasinya apa Pak? Motivasinya tidak banyak sebenarnya. Artinya mohon maaf, kemampuan, pengalaman yang ada, latar belakang pendidikan, latar belakang ilmu yang saya punya, saya rasa ini bisa saya aktualisasikan. Artinya mudah-mudahan ini bisa untuk berbuat untuk orang banyak. Nah, itu yang prinsip motivasi awalnya, untuk betul-betul bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Karena saya lihat banyak perubahan birokrasi ini, berbeda birokrasi di zaman Orde Baru dan di zaman Belanda dulu. Jadi birokrasi kita ini bagaimana kita sudah merubah mindset dari prinsip biasanya dilayani, bagaimana ini melayani. Jadi betul-betul ketika dan itu harus mampu, harus bisa kita untuk melakukan demikian dengan berdasarkan pengalaman, berdasarkan ilmu dan sebagainya. Saya yakin saya bisa memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Itu motivasinya. Kecuali saya ini tidak pernah artinya tidak ada latar belakang di birokrasi, dan itu mungkin tidak bisa. Tetapi ini punya latar belakangnya demikian. Itu. Iya, karena sudah menjabat juga nih di wilayah Kerinci nih, jadi sebagai camat pernah, terus juga di dinas juga pernah gitu kan Pak. Artinya Bapak
selangkah lebih di depan gitu ya. Iya, artinya sektor-sektor atau bidang-bidang yang dulu di birokrasi ada sebagian yang sudah saya jalankan, dan alhamdulillah berjalanlah dengan baik, yaitu yang kita ini kan, yang pernah saya jabat. Iya ya. Menarik teman-teman. Lanjut ya Pak. Ya. Selama 2016, mungkin Bapak udah lama di sini juga kan, menjabat dan mencalonkan diri pertama di 2016. Ya. Saat ini juga mencalonkan diri juga kan di pemilihan bupati 2024-2029. Ya. Bakal calon ya Pak? Bakal calon. Oh, ya, kalau calon. sudah dapat partai jadi calon. Jadi calon ya. Ya. Oke. Nah, mungkin tentu ada perubahan dari tahun 2016 sampai dengan sekarang, visi misinya kan Pak. Nah, sejauh ini kira-kira apa nih visi misi yang ingin Bapak gaungkan untuk bisa memilih Bapak nanti pada saat Pilbub 2024? Ya. Sebenarnya kalau kita bicara visi misi kan apa yang kita buat dalam jangka 5 tahun sampai 10 tahun yang akan datang. Long term gitu. Ya. Namun demikian, kalau kita bicara visi misi, kita akan bicara dulu potensi dulu. Potensi apa yang ada di wilayah kita? Yang pertama itu adalah potensinya memang ada 3 kalau saya lihat. Itu pertama potensinya pertanian, kedua pariwisata dan potensi bencana. Ini yang kadang-kadang orang juga tidak menginventarisasi. Kalau di Kerinci ada 3 potensi. Pertama potensi pertanian, potensi potensi pariwisata dan potensi bencana. Nah, yang ini yang harus kita sikapi. Kalau kita bicara visi berarti kita bagaimana menciptakan pertanian dan pariwisata yang unggul. Itu yang kita inginkan. Pariwisata yang maju, pertanian yang maju. Di samping itu potensi bencana jangan dibilang unggul. Ya kan, ini harus kita waspadai, harus diantisipasi, harus dikendalikan. Karena siapa yang tahu memprediksi terjadi bencana kan tidak. Tetapi kan harus kita kendalikan dalam artian di mana potensi-potensi itu terjadi, kemungkinan terjadi bisa diantisipasi lebih awal. Itu kalau menurut pendapat saya. Jadi kalau bicara bahwa ini ya berarti kita bicara pertanian dan pariwisata yang unggul. Iya. Kalau kita bicara pertanian dan pariwisata yang unggul, berarti kita harus mampu memberikan teknologi yang terbaru kepada masyarakat. Karena kita jangan selalu mau dianggap oleh daerah lain, ya oh ternyata Kerinci adalah sekepal tanah surga. Yang tanah yang surga yang bagaimana ini? Ya betul. Ya itu yang harus. Padahal pada kondisi yang sekarang ini, kalau kita lihat dari segi pertanian, banyak tanah-tanah kita yang terutama di daerah-daerah tertentu itu sudah terkontaminasi dengan banyak-banyak penyakit. Nah ini yang perlu kita berikan transformasi ilmu, transformasi teknologi kepada petani-petani kita supaya dia melakukan pertanian, hasilnya juga produktivitasnya meningkat, mudah-mudahan juga harganya juga baik. Itu juga yang akan kita inikan. Karena saya lihat banyak potensi pertaniannya yang tidak terkelola, tidak transformasi ilmu teknologi itu tidak tersampai pada petani. Hanya mohon maaf pada tataran sosialisasi, tataran jadi belum kepada ke lapangannya itu. Iya. Kedepannya harus demikian itu ya. Berkaitan dengan pariwisata, unggul dari pariwisata memang Kabupaten Kerinci kalau lihat potensi pariwisatanya luar biasa. Cuman kita harus siap betul sumber daya manusianya, betul sarana dan prasarananya. Artinya kalau kita bicara wisata berarti di segi pemerintahan, di segi masyarakatnya itu keumpama kita menyambut tamu. Ya betul. Betul kan? Ya. Kita mengundang orang ke Kerinci, orang melihat Kerinci itu kan sama kita menyambut tamu. Pertanyaannya, kalau kita menyambut tamu berarti kan harus kita hargai. Nah, bagaimana menghargai tamu? Mungkin jadi SDM-nya mungkin cara kita melayani, cara dan sopan santun dan sebagainya. Tetapi di segi lain kita kan harus juga siap di sarana prasarana. Kita nyambut tamu,
tahu dengan kondisi kita yang bagus, kita tidak terkelola dengan baik, sehingga timbul impact yang tidak bagus ketika orang datang ke Kerinci, orang tidak mau lagi datang ke Kerinci. Nah, harapan kita itu tadi, bagaimana tidak satu atau tidak satu kali, dua kali atau berapa kali orang mau datang ke Kerinci. Itu harapannya. Berarti SDM dan tata kelolanya yang harus diperbaiki. Karena banyak potensi-potensi, misal kadang-kadang ya, di tingkat lokal, contoh kemarin ada yang booming, sekarang kan cepat booming nih, cepat viral, difotokan viral, besok rame-rame, paling-paling 1 tahun setelah Lebaran habis selesai gitu ya. Berarti kan ada tata kelola yang tidak bagus. Iya Nah, juga. ya, banyak juga contoh kemarin ya, saya ingat dulu terjadi di Bendung Air, ya kan, wisata BUMDes-nya terjadi di apa namanya, di Sungai Rumpun. Sekarang kemarin terjadi pula di Sleman. Setelah terjadi selesai, ada rentang waktu, karena memang tadi, mohon maaf, bagaimana kita mengelola tata kelola yang ini yang baik. Nah, jadi betul-betul harus ada kontinuitas, jadi tidak ada spontan sudah selesai. Yaitu bagaimana kita mengelola sampahnya di tempat wisata. Jangan orang pergi wisata itu kan untuk menyejukkan diri, orang datang ke Kerinci ini kan menyejukkan diri. Jangan nampak tempat wisata bertumpuk sampah, itu kan juga pandangan tidak bagus. Itu saya katakan tadi, tata kelolanya itu tadi, SDM yang mengatur itu tadi. Sumber daya manusianya. Ya, jadi manusianya yang harus dibenerin gitu ya. Dibenerin dulu supaya oh begini loh caranya melayani ya. Ya kenapa sekarang, mohon maaf, misal kita lihat Bandung ya, di samping karena memang dekat dengan Jakarta, karena tidak ada pilihan lain. Kalau orang Jakarta ya ke Bandung, ke Puncak dan sebagainya. Nah, misal daerah-daerah tertentu, ya itu tadi tata kelolanya. Di samping itu, kalau kita bicara Kerinci, memang akses itu mungkin salah satunya. Mungkin mudah-mudahan ke depan program pemerintah pusat juga daerah pengembangan lapangan terbang, ya, lapangan terbang, supaya memang setidak-tidaknya orang akses, makan apakah 1 kali 1 minggu dari Jakarta Kerinci itu bisa ini. Jadi memang rencana mau bahas ini juga gitu kan. Saya tahu branding di Kerinci ini daerah pariwisata gitu kan, daerah wisata. Karena di wilayah Provinsi Jambi itu wisata yang paling menonjol itu yang ada di Kerinci gitu. Gunung Kerinci banyak tuh, Danau Kerinci, Danau Gunung 7 gitu kan, dan segala macamnya. Nah, mereka mungkin turis-turis atau visitor-visitor mau ke sini, tapi kendalanya satu, akses. Gitu. Kita tahu akses yang ada mungkin yang terdekat di Padang ya Pak. Di Padang sekitar 5 sampai 6 jam. Gitu. Nah, di Jambi 10 jam. Kalau misalkan anggaplah aku nih misalkan orang luar gitu kan. Orang Jakarta misalkan gitu. Dari Jakarta ke Bandung 3 jam itu serasa jauh gitu. Betul. Menurut mereka. Tapi belum melihat nih di sisi Sumatera nih. Coba sekali-sekali masuk ke Kerinci. Aksesnya 10 jam. Kadang teman-teman suka kaget gitu Pak. Wah, aksesnya jauh amat gitu kan. Ya, berarti nanti ke depannya memang kita lihatnya begini. Di samping akses, mungkin ada daya tarik. Di samping kita juga proses akses ini juga kita akan harus kita perbaharui. Di samping itu supaya memang kita lihat titik mana yang harus kita wisatakan. Misalnya apakah wisata religius, seperti contoh misal potensi misal salah satu daerah di Tanjung Tanah misalnya, itu kan ada apa namanya tulisan Melayu, naskah Melayu tertua gitu, naskah Melayu kuno. Kenapa ini tidak kita bikin salah satu daya tarik, sehingga walaupun jauh akses, orang keinginan tahu itu luar biasa. Ini yang kita jadikan potensi. Banyak potensi-potensi yang lain, contoh misalnya Masjid Keramat yang ada di Pulau Tengah. Kok bisa yang munculkan? Nah,
kadang-kadang kita yang mungkin, mohon maaf, generasi muda ini kurang mau mempertegas, mempromosikan hal yang demikian, terus membudidayakan itu, sehingga ada potensi hilang. Besok ada lagi potensi yang baru ini hilang. Padahal potensi ini yang nilai jualnya, yang nilai sejarahnya yang luar biasa itu yang dilihat. Ya, itu yang belum. Kenapa tidak di Masjid Pondok Tinggi? Kalau di Kota Sungai Penuh Masjid Pondok Tinggi misalnya, kalau kita yang biasa, yang tidak di Kerinci ini, ya kita anggap itu biasa-biasa aja. Betul. Tapi kalau orang yang dari luar itu luar biasa. Oh, kok bisa ya? Nah, itu yang harus kita supaya kita tidak jenuh, harus continue mempromosikan, menjelaskan, memberikan cara-cara trik-trik pemasarannya lah, trik-trik bagaimana orang bisa melihat yang demikian. Oke, ini di sektor pariwisata udah panjang nih pembahasan kita, Pak. Oke, berarti programnya bisa dikatakan berpotensi dan berkualitas. Berkualitas. Oke, lanjut. Kita bahas tadi, Bapak sempat menyinggung sedikit tentang pertanian. Pertanian, ya. Oke, lebih spesifik lagi, Pak, biar panjang gitu kan. Gimana tuh, Pak? Kalau kita bicara pertanian, memang saya katakan tadi, memang kalau kita bicara pertanian yang banyak persoalannya. Persoalannya ada masalah pupuk, masalah benih. Kalau budidaya hampir semuanya bisa. Ya. Pertama benih aja. Bagaimana untuk mendapatkan benih itu kan susah. Untuk mendapatkan benih yang berkualitas itu. Yang kedua, kita pertanian ini yang harus dibantu oleh pemerintah itu bagaimana akses, kembali lagi ke akses atau jalan usaha tani itu yang menjangkau pada mereka, supaya ada motivasi mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan di bidang pertanian. Atau sekarang banyak akses yang sudah sudah tidak layak lagi lah di pertanian. Walaupun dengan ketentuan ini dekat TNKS, ini dengan itu kan semuanya bisa dikoordinasikan. Karena memang pada umumnya 80%, 70-80% masyarakat Kabupaten Kerinci kan adalah pertanian. Ya, sektornya sektor pertanian yang lebih dominan. Makanya bagaimana kebijakan pemerintah, anggaran pemerintah itu semuanya ke pertanian. Kalau memang di 80, kalau jalan untuk pertanian, akses pertanian. Apalagi nih SDM di pertanian. Contoh, di SDM kita di pemerintah, kita nggak memiliki misal S3 pertanian yang peneliti dan lain sebagainya, supaya masyarakat juga tahu. Gitu. Misal S2, sekarang pada umumnya S2, mohon maaf, banyak ke manajemen, tidak spesialis ke pertanian. Kenapa enggak kita carikan spesialis tentang ilmu tanah? Kapan dulu kita berdayakan ilmu tanah yang S2 betul-betul paham tentang ilmu tanah. Sehingga ketika masyarakat ada masalah persoalan tanah, dia bisa menjawab. Iya, betul. Nah, jadi dengan ilmu itu tadi. Nah, itu kalau menurut pendapat saya. Jadi banyak hal lain. Jadi ada kita munculkan ya ahli-ahli lah di bidang pertanian. Contoh aja kulit manis. Kita potensi kulit manis, tapi siapa yang ahli kulit manis di Kabupaten Kerinci ini? Tidak ada secara keilmuan. Pada umumnya adalah saya belum nemu sih. Belum menemu. Tapi kalau seandainya nemu mau diundang juga di podcast. Tetapi kebanyakan adalah secara otodidak. Oke. Banyak otodidak. Dia ngerti. Salah satu contoh, dia melihat kulit manis. Oh, ini kulit manisnya gini. Kenapa? Tapi tidak menjelaskan secara keilmuan. Tapi menjelaskan dengan otodidak. Nah, harapan kita ini bisa berlanjut. Nah, sehingga nanti kalau petani ini mau nanam kulit manis, dia punya dapat pandangan. Oh, begini. Tapi kan enggak, sekarang masyarakat Kabupaten Kerinci yang menanam kulit manis, ya orang nanam neneknya nanam seperti itu, ya nanam seperti itu aja. Nah, jadi kan tidak ada inovasi seperti itu. Itu harapan ke depannya seperti itu. Banyak hal yang lain. Kalau di bidang teknologi gimana, Pak? Karena saya tahu dari beberapa kerabat juga yang membahas, Pak Munadi itu juga punya teknologi khusus untuk masalah pertanian gitu. Pertanian yang kalau saya spesifiknya di kentang. Di kentang ya, Pak? Ya, kentang. Memang
Semenjak saya dulu berhasil, memang cita-citanya, memang keinginannya bagaimana kalau ini khususnya di kayu aro. Kayu aro itu kan potensi kentang tuh ada. Sebenarnya bukan di kayu aro aja, karena kebiasaan orang nanam di kayu aro banyak. Sebenarnya nanam kentang di ketinggian, yang penting prinsipnya ketinggian. Kalau ketinggian sudah 1200 mdpl dari permukaan laut ya, 1200 sebenarnya udah bisa kita menanam kentang. Sebenarnya banyak ini. Seperti kita kalau di Sungai Penuh. Kalau 1200 mdpl dari bawah sampai ke atas berpotensi semua, Pak? Kalau di sini 800. Di sini 800. Sungai Penuh, Siulak ini 800. Oh, oke. Nah, nanti kalau nanti itu bisa. Sekarang sudah gampang, aplikasi sudah banyak untuk menentukan mdpl itu sendiri. Nah, jadi spesifiknya kentang memang dulu awalnya kentang ini kan terutama di benih. Iya, betul. Di benih itu kurang banyak. Benih ini datang dari Bandung, datang dari Pangalengan untuk ke sini. Kenapa? Karena memang masyarakat kita belum paham tentang bagaimana membuat benih itu, memahami tentang benih itu sendiri. Makanya saya mencoba kerjasama dengan teman-teman yang di Jawa untuk melakukan kerjasama lah. Karena saya sadari saya tidak paham teknologi tentang kentang, tapi dengan kekurangan saya berarti saya harus menggunakan kerjasama dengan teman-teman yang lain untuk melakukan hal ini. Alhamdulillah sudah berkembang. Artinya yang dulu kita tidak bisa menciptakan gen 0, menjadikan gen 0, alhamdulillah kita sudah bisa membuat gen 0 waktu itu. Itu di penangkar kita yang namanya penangkar benih Monadi Tani. Alhamdulillah berjalan. Ya, berjalan. Walaupun di dalam perjalanan ada juga kendala. Kenapa? Bisnis di pertanian atau kegiatan di pertanian ini itu betul-betul bisa mengendalikan alam. Kenapa saya katakannya? Siapa yang tahu besok hujan? Nggak tahu. Nggak tahu. Mbak Rara. Mbak Rara mungkin tahu. Mbak Rara tahu. Berarti ya diputar-putar gitu kan. Teng. Nah, itu siapa yang tahu besok hujan, siapa yang besok panas, kemarau. Artinya si petani harus bisa mengendalikan. Siapa yang besok tahu anginnya kencang, enggak kan? Nah, berarti kalau kita nanam di kentang berarti kita bisa kendalikan. Kalau angin kencang berarti kita harus pakai ajir. Mengendalikan itu saja. Yang kedua, kalau musim panas berarti kita nyiram. Kalau musim hujan berarti kita ngobatnya. Karena ngobat daun kentang, mengendalikan itu. Cuman mengendalikan itu bagaimana kita ibarat itu penyakit, bagaimana kita betul-betul bisa mengobservasi, mengobservasi daun itu penyakitnya apa gitu. Nah, jadi dikendalikan dengan obat. Samalah manusia, demam, diobservasi cocoknya apa ini. Apakah cukup obat ini aja, apa gitu, seperti itu di pertanian. Oke, kalau di sini sudah setahu Bapak ya, ini kita sharing Pak. Setahu Bapak sudah ada teknologi drone gitu nggak Pak untuk penyiraman kalau seandainya musim kemarau? Enggak, itu ada, tetapi mungkin secara teknologi itu mungkin yang bisa kita lihat jenis tanamannya juga dulu. Tidak semua kan, kalau sekarang orang melihat, oh ini drone ini bagus nih, dicoba-coba kan gitu kan. Padahal kalau ditanam kentang mungkin nggak pas. Kenapa? Karena memang tanaman kentang itu kita bagaimana menghindari angin. Drone ini kan anginnya kencang. Ya betul. Berarti kalaupun kita mau pakai drone untuk ngobat, berarti bagaimana baling-baling itu, ya baling-baling bambunya itu nggak kencang gitu tuh. Kalau kencang berarti patah daunnya, dahannya itu juga berefek. Mungkin ada pada tanaman-tanaman tertentu. Contoh kita misal di padi itu bisa di drone. Di tanam kentang mungkin bisa juga, tetapi tingkat ketinggian berapa mungkin betul-betul kita lihat tingkat ketinggian dan daya siramnya itu tadi. Yang saya maksud tadi itu, yang saya siram itu maksudnya itu adalah siramnya seperti irigasi, ada sprinkle. Sprinkle. Air betul ya, yang diramkan. Yaitu butuh banyak sprinkle kalau misalnya. Kalau sprinkle tuh buat teman-teman yang belum tahu nih, sprinkle tuh kalau misalkan di lapangan bola tuh ada tuh Pak. Gitu kan Pak. Seperti itu. Menarik. Nah, terakhir
singgung sedikit tentang mengelola bencana tadi. Mengelola bencana. Ya, gimana tuh Pak? Itu menarik nih menurut saya. Ya, artinya gini, di dalam pemerintahan itu ada namanya representing government, mewirausahakan birokrasi. Salah satu prinsipnya adalah pemerintah itu harus antisipasi. Nah, artinya kapan pemerintah ini antisipasi? Ya saat kita ini bencana. Ya. Nah, antisipasi, oh ini bencananya kan kemungkinan kirkanya itu sudah ada. Kejadian-kejadian ketika ini hujan, ini mau tak mau longsor. Berarti kita sudah siap. Tahun ini kalau hari hujan, kita siapkan mungkin di anggarannya. Dengan alasannya klasik terus. Apa tuh Pak? Klasiknya nggak ada anggaran, nggak ada dana. Ya kan? Karena memang kita paham, di mengeluarkan dana di pemerintahan itu kan tidak mudah. Ya. Tidak serta-merta itu misal ada kegiatan langsung keluar dana, enggak, berbeda di swasta. Harus didiskusikan dulu ya Pak. Pertama didiskusikan, harus ada dulu di dalam di APBD-nya, di anggaran pendapatan belanja daerah. Kalau tidak ada APBD-nya, ya nanti walaupun manfaatnya ada, bisa dianggap itu adalah penyalahgunaan anggaran. Nah, kalau penyalahgunaan anggaran, walaupun itu digunakan untuk masyarakat, ya bahaya juga selaku pemangku kebijakan. Jadi setiap dana yang ada harus dipertanggungjawabkan berdasarkan dengan hasil diskusi tadi di rapat tadi ya Pak? Ya, sesuai dengan APBD itu tadi. Jadi perlu antisipasi itulah. Kayak kita banjir nih, ya misal contoh di Kerinci ini, kalau udah banjir, kalau udah hujan, berarti Lubuk Suli itu banjir. Bagaimana antisipasi? Apakah nanti untuk antisipasi awal mungkin belum ada kegiatan berarti perahunya kita siapkan. Nah, kemarin kan kejadian nih, ya waktu ini banyak sibuk orang mencari-cari perahu. Siapa yang yang punya perahu? Nah, padahal ini juga harus kita siapkan hal demikian. Itu sifatnya antisipasi. Siapa yang tahu air hujan itu akan melimpah? Ya kan? Nggak tahu. Kemarin kejadian yang mana di satu daerah, ya kan? Nggak tahu. Kok bisa ya airnya melimpah segitunya, ya gitu. Berarti kan perlu antisipasi. Artinya pihak BPPD juga bisa antisipasi kemungkinan-kemungkinan. Apalagi kita jalan longsor Amelira sekarang, longsor seperti di Muara Emat, longsor satu malam longsor, paginya udah selesai. Itu kan antisipatif. Nah, antisipatif. Jangan sudah berlongsor-longsor, bayangkan berapa truk mobil, pickup yang setiap hari membawa hasil pertanian kita keluar. Ya, akibat longsor jadinya terhambat. Gitu ya, Pak? Kalau terhambat berarti ini menimbulkan dampak ekonomi secara keseluruhannya demikian. Ya, artinya balik lagi penanganan bencana sangat-sangat penting. Sangat penting. Perlu ada antisipatif dan antisipasi dan anggaran yang tersedia untuk hal yang demikian. Oke. Ya. Sudah 3 nih dibahas teman-teman. Pertanian, pariwisata, dan penanganan bencana. Ya. Oke, menarik teman-teman. Lanjut ya Pak. Kita bicara tentang kontestasi politik. Ya. Sejauh ini tantangan yang Bapak hadapi apa? Kan posisinya sekarang Bapak berniat ingin mencalonkan diri sebagai Bupati Kerinci. Gitu. Nah, tantangan yang menghambat Bapak saat ini apa Pak? Kalau boleh di-spill gitu kan. Kalau tantangan sebenarnya ada sih, kalau tidak mungkin, karena kita bergerak, karena kita bagaimana kita dari seluruh Kabupaten Kerinci orang bisa membaca hati orang itu gimana, itu tantangan berat. Nah, karena kadang-kadang kita sudah memberikan yang terbaik, tetapi mungkin itu bukan yang diinginkan. Nah, tantangan yang paling berat, apa betul yang menjadi keinginan? Apa betul yang menjadi kebutuhan satu daerah sehingga memang mereka mau untuk ikut bergabung. Nah, makanya ada membangun bersama, ya itu kan sebenarnya karena nggak bisa ketika saya terpilih nggak bisa sendiri. Semuanya harus bersama. Makanya di satu daerah itu memang perlu ada partisipasi masyarakat. Iya, betul. Dalam hal ini. Kalau tantangan paling berat di dalam pelaksanaan saya rasa biasa-biasa aja lah. Karena itu proses, dan insya Allah
Ya tantangan ada, tetapi bagaimana mengendalikan tantangan itu sendiri, ya, gitu aja. Kalau tantangan partai, Pak? Tentang partai, artinya kalau memang kalau seperti kita ketahui untuk mencalon menjadi bupati itu kan ada dua jalurnya. Jalur. Anda menyalur jalur partai, ada menyalur jalur independen. Artinya kalau jalur independen ini sudah lewat nih. Iya, Pak. Paling nanti melalui partai. Upaya di partai di tahap pendaftaran. Di tahap pendaftaran, di partai itu ada mekanismenya. Apa tuh, Pak? Mekanismenya salah satunya adalah survei. Nanti di survei, disitulah ditentukan di mana siapa yang paling terbaik. Ya, artinya saya yakin dan percaya karena partai tiap tahun itu sudah tiap sekali 5 tahun melakukan hal yang demikian, dia pasti tahu cara membaca membaca hasil survei. Itu potensi-potensi menang itu mereka sudah tahu. Mudah-mudahan partai berpihak pada kita, kan gitu. Amin. Ya, amin. Semoga ya demi kebaikan Kerinci ke depan juga. Siapapun calonnya, siapapun bakal calonnya, yang jelas calon-calon yang ada itu bisa menguatkan Kerinci ke depan. Kan? Karena yang nyalon ini bukan kaleng-kaleng juga kan, Pak. Tokoh-tokoh yang berpengaruh gitu kan. Kori mau bahas sedikit tentang anak muda, Pak. Ya, karena kami ini masuk generasi Z, generasi milenial gitu kan, Pak. Nah, di bawah generasi milenial, generasi Z. Kalau Bapak generasi apa tuh? Generasi X, Y ya? Y ya? Generasi Y ya? Ya, mau nanya Pak, ada nggak sih program Bapak yang bisa meningkatkan potensi anak-anak Gen X dan milenial? Ya, gini, kita lihat dulu ciri-cirinya. Oke, apa tuh Pak ciri-cirinya Pak? Kalau menurut saya ini kan ciri-ciri generasi ini kan berbeda dengan perkembangan. Kalau saya melihat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dulu ada zamannya industrialisasi. Waktu dulu ada zaman industrial ya. Industrial itu ada. Sekarang mungkin zamannya ya internet dan sebagainya. Teknologi dulu juga teknologi, cuman teknologinya tidak berbasis internet. Sekarang kan berbasis internet. Kalau menurut saya anak muda itu sekarang memang kalau saya lebih melihat ya dengan perkembangan zaman sekarang ini, saya lebih meyakinkan kepada anak muda ini bagaimana dia bisa berkolaborasi, bisa kerja tim. Artinya anak-anak muda ini tidak bisa pameran, karena memang zaman teknologi. Contoh aja, teman-teman yang biasa membuat aplikasi itu tidak bisa sendiri. Betul. Nah, dia harus berkolaborasi dengan yang lain. By team, artinya bukan kita nggak bisa lagi di zaman perkembangan yang generasi Z ini kita adalah orangnya yang adalah Superman. Nah, bagaimana kita bisa menciptakan adalah bagaimana kita bagian dari super team. Jadi teman-teman tidak bisa lagi saya ini ego-ego itu tidak bisa, karena kalau kita ingin bisa artinya mohon maaf dalam tanda kutip hidup di generasi Z, berarti dia harus berkolaborasi, dia harus bekerja tim. Satu. Di samping itu sekarang ya bagaimana ya, saya mengatakan begini, potensi-potensi yang harus disinikan dengan adanya internet ini memang kita mencoba bagaimana di kita nanti itu bagaimana pengembangan bisnis startup. Ya kan muncul, ya kan. Ini saya rasa banyak potensi teman-teman. Saya tahu ya, tanya ini orang Kerinci, tapi ini tidak diakomodir dalam satu wadah. Salah satu bisnis startup itu kan adalah kita betul-betul fasilitasi mereka. Yang mana yang mau nih. Salah satu yang paling berat itu kan adalah di server. Betul. Di server, ya kan? Server kalau domain ya lumayan juga sih Pak. Ya. Ini coba kita buat satu server besar di misalnya kalau bagi saya di Kerinci dan di Jambi, tetapi betul-betul menimbulkan kreativitas dan inovasi anak muda.
kadang-kadang saya lihat di hal yang seperti ini, anak-anak muda ini kurang terlambat, akhirnya terhambat dengan diserperni. Nah, ini yang perlu dikembangkan juga ke anak-anak muda ini, terutama di bisnis startup ini. Nah, namun demikian kan bukan itu saja, banyak hal-hal lain, yang misal di pertanian. Contoh saja ini, bagaimana jual sayur ini dengan menggunakan aplikasi, dengan menggunakan bisnis startup. Siapa yang memulainya? Tidak ada. Artinya butuh peran anak muda, yang memahami teknologi tadi ya? Iya, teknologi, potensi ada. Ya. Bagaimana kita mengembangkan potensi pertanian menggunakan startup aplikasi? Bagaimana potensi kita pariwisata bisa kita kembangkan melalui aplikasi? Yang saya inginkan itu betul-betul ini betul-betul anak muda yang punya kreativitas dan inovasi, terutama anak muda Kerinci pada khususnya, itu bisa dikembangkan. Artinya nanti ke depan kalau seandainya Bapak terpilih nih, kita doakan ya, Bapak berencana ingin memberdayakan anak-anak muda, ya contohnya potensi-potensi tadi ya, kendala-kendala yang ada, Bapak ingin selesaikan gitu. Iya, itu salah satunya. Salah satunya ya Pak. Oke, menarik teman-teman. Nah, bicara sekarang nih Pak, saya mungkin salah satu orang yang ada di Kerinci dan Sungai Penuh yang membuat media kreatif. Media kreatif dalam bentuk sebuah podcast yang saya undang beberapa pejabat-pejabat, tokoh-tokoh, dan juga bisa dibilang apa ya, orang yang mempunyai karya, siapapun itu, bisa itu penggiat seni, bisa itu pelaku anyaman gitu dan semacam. Nah, di satu sisi juga saat ini saya membangun UMKM Pak, nama brandnya Serolo, bisa Serolo Pak, jadi kayak semacam brand-brand lokal gitu. Ya. Nah, kita bicara dalam sudut pandang UMKM nih, bagaimana Bapak ke depan bisa memberdayakan UMKM yang ada di Kerinci, karena ini bisa meningkatkan perekonomian kan, potensi Kerinci ke depan gitu Pak. Kalau kita bicara UMKM biasanya ya persoalan klasik itu adalah masalah modal, biasanya seperti itu. Satu, yang kedua, kadang-kadang niatnya ada, tetapi mungkin pasar apa yang bagus? UMKM saya buat ini kira-kira ini bisa berkelanjutan apa tidak? Nah, kadang-kadang di posisi UMKM ini sudah bicara besar, tetapi dasar-dasarnya untuk melakukan belum. Itu yang perlu kita beri pemahaman, memberikan teknologi tentang itu. Di samping itu, kalau sebenarnya kalau jaringan UMKM ini bisa berjalan, saya rasa akan lebih bagus lagi. Contoh misalnya di Kayu Aro, misalnya nih, UMKM ini berada di Kecamatan Kayu Aro. Ini dia biasa membuat keripik keladi. Ya. Ternyata di Kayu Aro ini terbatas UMKM-nya untuk mendapatkan bahan baku keladi. Kalau ada satu jaringan, ternyata di sini banyak yang nanam keladi. Nggak usah jauh-jauh dia nanam. Ini sebagai bahan baku, ini untuk mengelola. Tata kelolanya seperti itu. Nah, jadi dulu saya pernah mencoba waktu di PMPM, pemberdayaan masyarakat dulu, PMPM program nasional. Program PMPM itu seperti itu. Ada usaha-usaha masyarakat yang kita kelola. Misalnya dia buat kacang tujin. Kacang tujin ya. Ya, kacang tujin. Nah, kacang tujin itu kan bahan bakunya adalah kacang dan bumbu dalam bagian bumbu micin-micin gitu ya, Pak. Nah, sumber bahan bakunya adalah kacang. Dari mana kita ambil nih? Dari ladang. Dari ladang artinya kan ada kelompok tani juga, kelompok tani, betul. Kalau ini sudah kita koordinir, berarti kan bisa saja nanti dia berkelanjutan, yang si membuat kacang tujin ini bisa tidak membuat kacang tujin. Kenapa? Mendapatkan bahan baku yang terbatas. Agak sulit mencari bahan bakunya. Ada suatu saat, karena makanya dengan ada jaringan UMKM ini akan muncul yang demikian, akan saling saling menutupi lah. Nah, itu kalau berpendapat saya.
untuk memberdayakan UMKM. Di samping itu, pada UMKM perlu kita bicara karena UMKM kan sudahnya prinsipnya bisnis. Betul. Ada prinsip bisnis, ada konsep pemberdayaan di situ. Kalau konsep pemberdayaan berarti kita bagaimana memberdayakan, bukan memperdayakan, memberdayakan ya. Kalau memperdayakan tuh gimana Pak? Memberdayakan. Kalau memperdayakan orang jadi tidak berdaya kan. Kalau memberdayakan orang berdaya. Oke. Ya itu. Bagaimana memberdayakan UMKM. Nah, salah satu memberdayakan UMKM ini tadi itu adalah bagaimana dia bisa membuat produk yang kuantitas mungkin banyak. Itu yang pertama. Di samping itu bagaimana memberdayakan produk mereka memiliki kualitas. Bagaimana produk mereka juga ada kontinuitas. Kalau mungkin dia sudah produknya banyak, produknya banyak, kualitas bagus, ya. Tapi tidak kontinuitas, ya orang bingung. Besok mau beli tidak ada, besok mau beli tidak ada. Berarti prinsip kontinuitas juga ada. Nah, itu yang prinsip 3 ini yang mungkin harus kita tanamkan. Ini yang kita berdayakan kepada UMKM tersebut. Jangan, mohon maaf, ketika ada, ya mohon maaf dalam tanda kutip, jangan ketika ada bantuan UMKM-nya muncul, ya kan? Ketika nggak ada, oh sudah hilang lagi. Biasanya cepat kayak gitu Pak. Gitu. Makanya kalau ada bantuan-bantuan tuh langsung seret. Tapi ya, ketika bantuannya sudah diberikan untuk UMKM ya, untuk UMKM dikembangkan, tak taunya UMKM-nya udah jalan, kolaps gitu kan, udah nggak jalan lagi gitu. Ya, karena itu tadi, karena prinsip memberdayakan itu tadi, berdayakan pada UMKM itu. Yang pertama kontinuitas, ya kualitas. Kenapa dia mungkin tidak bisa kontinuitas? Mungkin salah satunya mungkin tidak berkualitas, ya kan? Karena tidak berkualitas, pasar tidak terima, ya itu tadi kolaps. Nah itu. Tapi dia bisa berkontinuitas, paham betul, aksesnya juga nampak, jaringan juga ada. Saya rasa UMKM bisa berdaya lah. Itu. Paling satu pertanyaan lagi ya Pak. Sebelum kita tutup, ada nggak sih pesan untuk masyarakat Kerinci ke depan? Kita bagi 2 sesi nih Pak, untuk anak muda dan untuk yang sudah tidak muda lagi gitu. Ya, untuk anak muda dulu. Anak muda artinya di dalam menjalankan kegiatan. Kalau ada suatu, ya saya selalu sering mengatakan, kalau kita ingin berdaya saing, yang pertama itu ada 4 faktor. Betul Pak. Pertama, kita harus punya kreativitas dan inovasi. Yang kedua, kita punya jaringan. Yang ketiga, kita paham teknologi. Yang keempat, kita harus memiliki sumber daya alam. Tapi sumber daya alam ini adalah yang terakhir. Yang pertama itu betul-betul selalulah kita melakukan kreativitas dan inovasi, terutama di anak muda. Ya, mungkin bidang-bidang, mungkin di bidang pertanian berkreativitaslah, inovasi di bidang pertanian. Ya, jaringan. Nah, jaringan. Karena keberhasilan seseorang itu mungkin tidak dia sendiri, ada jaringan. Ya, banyak. Sekarang apapun perusahaan yang terkenal, semuanya ada jaringan. Samping itu harus paham tentang teknologi. Zaman sekarang mungkin kalau anak muda sekarang sudah banyak paham. Tetapi teknologi yang bagaimana, ya? Teknologi mungkinkah banyak aplikasi, mungkin bisa membaca algoritma di aplikasi tersebut, itu juga sudah menentukan keberhasilan si anak muda itu sendiri. Nah, itu. Yang ketiga, yang ketiga itu sumber daya alam. Ingat, orang mengatakan bahwa Kabupaten Kerinci sumber daya alamnya luar biasa. Iya, betul. Tetapi nilainya itu, kalau kita tidak punya kreativitas dan inovasi, kita tidak punya jaringan, kita tidak paham teknologi, sumber daya alam itu cuma nilainya hanya 10% dari daya unggul kata orang lain. Artinya apa? Kabupaten Kerinci unggul dengan yang lain itu baru nilainya 10%. Karena potensi sumber daya alam itu tadi. Dia akan kalah dengan ketika dia tidak punya jaringan, ketika dia tidak punya paham teknologi dan
punya kreativitas dan inovasi. Oke. Jadi untuk itu saya mengajak kepada generasi milenial bagaimana kita punya kreativitas dan inovasi ya, di bidang apapun, sepanjang itu bermanfaat, sepanjang itu merupakan kegiatan-kegiatan yang positif. Oke, menarik. Ya. Kalau untuk yang sudah tidak muda lagi ini, Ya. generasi bapak-bapak dan emak-emak gitu Pak. Ya. Tetap itu juga. Tetap itu juga ya Pak. Artinya begini, generasi ketua-tua, generasi emak-emak, ada yang mengatakan begini, harus mampu melakukan penyesuaian diri. Saya rasa ini emak-emak ini banyak melakukan penyesuaian diri. Adaptasi. Adaptasi ya. Artinya walaupun zaman dulu dia bagus, punya kualitas, tetapi tidak mampu beradaptasi, dia akan kalah. Ya, kayak contohnya kemarin sering lihat ini Pak, emak-emak live di TikTok ya. Jualan gitu, jualan baju, ya, itu bagian dari adaptasi. Ya betul. Adaptasi, bagian dari adaptasi. Jadi kemampuannya apapun kegiatan harus mampu melakukan adaptasi. Adaptasi yang bagaimana? Sekarang perkembangan teknologi sudah oke nih, berarti mampu mengadaptasi, menyesuaikan diri dengan kondisi perkembangan teknologi sekarang ini. Oke. Sepanjang bisa mengadaptasi, dia akan oke. Tapi kalau enggak, dia akan hilang dari persaingan-persaingan yang ada. Oke. Baik dia, itu dia teman-teman, Bapak Moni. Sebenarnya Ori mau diskusi panjang lagi karena berhubung waktu ya, Pak. Ya. Ini posisinya 3 SKS dengan Pak Monadi. Ya. Nanti SKS selanjutnya kita tunggu saja. Ori di sini mengundang semua bakal calon. Oke. Ya. Jadi tujuannya ingin bersilaturahmi dan juga ingin berdiskusi tentang potensi-potensi wilayah. Sebenarnya tidak mengarah ke politik juga sih, tapi lebih ke bagaimana anak-anak Kerinci, khususnya tokoh-tokoh yang berpengaruh, bisa memunculkan potensi-potensi Kerinci yang ada. Yang lebih seperti itu. Yang pertama seperti itu, sebenarnya mohon maaf, kita sebenarnya jangan alergi tentang politik. Betul. Ya, jangan alergi. Betul. Semuanya. Kadang politik itu sederhana aja. Gimana tuh, sederhana. Politik kan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa? Mendapatkan kekuasaan. Kekuasaannya apa? Kekuasaannya yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Ya. Nah, kadang-kadang disalahartikan penggunaan kata-kata politik itu. Itulah salah satu tugas, salah satu partisipasi anak muda supaya politik itu tidak dikotori gitu. Ya. Kalau tidak ikut gitu, anak muda yang artinya yang katakanlah yang generasi Z ini kalau tidak ikut ya nanti selalu terkotor, seolah-olah anggapan politik adalah sesuatu yang kotor gitu. Padahal tidak gitu. Ya kan? Sip. Ya. Terima kasih wajangannya Pak. Ya.